Halo teman-teman, di video kali ini admin mau nyeritain film yang berjudul Unforgettable Christmas. Film ini menceritakan tentang seorang putri kerajaan yang datang ke sebuah perusahaan fashion untuk bertemu dengan perancang busana favoritnya. Ketika sampai di tempat tujuan, putri ini tiba-tiba aja mengalami kecelakaan dan dia didiagnosa mengalami gegar otak ringan yang mengakibatkan hilang ingatan sementara. Untungnya, putri ini ditolong oleh wanita baik hati yang memperbolehkannya untuk tinggal sementara di rumahnya sampai ingatan sang putri kembali seperti semula. Nah, kira-kira bagaimanakah kisah putri cantik ini selanjutnya? Yuk langsung aja admin mulai alur cerita filmnya. Cerita film ini berlatar belakang di kota New York, di mana ada seorang putri mahkota bernama Colette yang berasal dari kerajaan Valdenburg. Malam itu Putri Colette kebetulan sedang mengikuti sebuah pesta di suatu tempat. Namun di acara itu, Putri Colette nggak sengaja melakukan kesalahan, dan kejadian itu tentu aja langsung menjadi pusat perhatian dari para wartawan. Adegan film kemudian berpindah ke tempat lain, yang memperlihatkan seorang pria bernama Wilson yang merupakan seorang desainer busana. Ceritanya, Wilson akan melakukan peragaan busana untuk acara amal, namun belakangan ini reputasi Wilson terus aja mengalami penurunan karena kurangnya kreativitas dalam merancang busana. Dalam menjalankan perusahaannya, Wilson bekerja sama dengan kakaknya bernama Maya yang menjabat sebagai direktur. Namun Wilson bingung dengan kreativitasnya yang lagi menurun, padahal sebelum Natal ini dia ada acara peragaan busana dan mereka akan mendapat kesempatan untuk berkolaborasi dengan sebuah mall. Untuk mengembalikan rasa percaya diri, Maya ternyata udah merekrut asisten baru bagi Wilson agar Wilson punya banyak waktu untuk bekerja sambil mencari inspirasi baru. Selain itu, Maya juga membahas tentang acara peragaan busana, di mana panitia acara meminta gambaran awal dari busana rancangan Wilson, tapi ternyata dia belum membuatnya. The gala organizer is asking for preview pics of the line. Sementara itu di tempat lain, Putri Colette sedang berbicara dengan adiknya bernama Putri Adriana yang bertugas sebagai diplomat kerajaan. Pada saat itu datang ibu mereka yang bernama Putri Juliet yang merasa kesal dengan kejadian kemarin dan dia juga mengkritik busana Putri Colette yang tidak sesuai dengan gaya bangsawan. What on earth were you wearing? Pada musim Natal kali ini, kerajaan merekalah yang ternyata akan mengadakan acara amal, dan Juliet menugaskan Colette untuk mengurus acara sampingan yaitu peragaan busana. Juliet pun lalu menyuruh Colette agar membatalkan kerjasama mereka dengan Wilson, namun Colette langsung menolaknya dengan alasan Wilson adalah perancang busana favoritnya. Wilson James is our designer. One of these days you're going to have to pick your battles. Di siang harinya, Putri Colette berencana untuk mendatangi perusahaan Wilson agar ibu mereka merasa tenang dengan acara peragaan busana. Dari dulu, Colette ternyata tertarik dengan dunia fashion, sampai-sampai Adriana mengetahui kalau Colette hobi menggambar desain dan mengikuti kelas merancang busana. I know you've been dropping in on the occasional class. Well, fashion gets to be a hobby, just for fun. Sementara itu di tempat lain, Maya lalu memberitahu Wilson kalau asisten barunya bernama Adele akan datang hari ini. Di waktu yang sama, Putri Colette akhirnya sampai di perusahaan Wilson, namun di tempat itu dia malah mengalami kecelakaan, yaitu tiba-tiba aja dicium sama rak kain sampai terjatuh. Begitu Putri Colette terbangun, dia kemudian dihampiri oleh Wilson yang mengira kalau dia adalah asisten baru bernama Adele. Namun kejadian barusan ternyata membuat Colette lupa namanya sendiri, dan karena dia masih merasa linglung, Colette menuruti apa yang diperintahkan oleh Wilson. Okay, grab this rack and follow me.
Ketika masuk ke kantor, Wilson langsung melapor kalau Adele udah datang, dan Wilson bisa mengetahui kalau Adele adalah penggemarnya karena dia memakai kemeja yang dulu dibuat oleh Wilson. Gak lama kemudian, Maya mendapat telepon dari Adele yang asli, sehingga Maya menyuruh Adele agar gak usah datang ke perusahaan karena dia merasa penasaran kepada sosok Colette. You know what, Adele? Change of plans. Of course, I'll be sure to reach out with a revised start date. Meskipun Colette nggak tahu nama sendiri dan dari mana asalnya, dia ternyata masih ingat tentang fashion, bahkan busana buatan Wilson. Selain itu, dia lebih tahu tentang sepak terjang Wilson di dunia fashion daripada seorang model bernama Izzy yang udah bekerja sama dengan Wilson selama bertahun-tahun. Ketika lagi bekerja, Colette sempat mengalami sakit kepala ringan, dan pada saat itu Maya tiba-tiba menghampirinya dan langsung menuduh Colette sebagai seorang mata-mata. Colette pun akhirnya menjelaskan soal kecelakaan yang dia alami, jadi saat ini dia sama sekali nggak tahu tentang identitasnya, dan hal itu membuat Colette bingung dan merasa tersesat. I know something's not quite right. How hard did you hit your head? Karena Maya merasa kasihan, dia kemudian mengajak Colette untuk tinggal di rumahnya dan mengenalkannya dengan putrinya yang bernama Aurora. Ternyata sebelum pulang Maya sempat mengantar Colette ke rumah sakit, di mana dokter mengatakan kalau Colette mengalami gegar otak ringan hingga Colette lupa siapa dirinya. At hospital, I have amnesia. Karena Colette bekerja di perusahaan, Maya lalu meminta Aurora agar merahasiakannya dari Wilson karena takutnya hal ini akan mengganggu pekerjaan mereka. Untungnya Maya punya banyak busana buatan Wilson dan Colette boleh memakai apapun yang dia suka, mengingat Colette tidak membawa pakaian. Now this feels like Christmas. Keesokan harinya, Putri Adriana tiba-tiba mendapat telepon dari ibunya yang merasa khawatir sama Putri Colette karena sama sekali tidak mengangkat telepon. Di sisi lain, Aurora merasa bahagia dengan keberadaan Colette, sampai-sampai dia menganggap Colette sebagai anggota keluarga baru yang harus mendapat bingkisan Natal seperti mereka. We need to get you a stocking, a special ornament for the need to get the ingredients for your favorite holiday cookie. Sejak kejadian kemarin, Colette jadi merasa aneh dengan apa yang dia alami. Kenapa dia hanya ingat dengan bidang fashion, termasuk karya Wilson selama bertahun-tahun. Gak lama kemudian, Wilson tiba-tiba datang ke rumah itu, sehingga Maya akhirnya berbohong tentang Colette yang akan tinggal di rumahnya sampai peragaan busana diadakan. In fact, maybe she should stay here all the way through the gala. Karena merasa sungkan kepada Wilson, Colette sebenarnya ingin mengaku kalau dia mengalami gegar otak ringan yang mengakibatkan amnesia. Ternyata Colette takut kalau rahasia ini akan menyakiti perasaan Wilson, namun Maya tetap melarang Colette berbicara apa-apa dengan harapan Wilson bisa berkonsentrasi dan karirnya akan bangkit kembali. I think it's best we keep this secret, just for now. I'm afraid opportunity for him to bounce back, to reclaim his prestige. Ketika sampai di kantor, Wilson lalu meminta Colette agar pergi ke pasar Natal untuk membeli hadiah Natal bagi Maya dan Aurora. Namun Colette malah mengajak Wilson untuk pergi berdua, karena menurutnya Wilson harus keluar dari kantor, siapa tahu dia bisa mendapat inspirasi dari jalan-jalan ke pasar Natal. Sesampainya di tempat tujuan, Colette kemudian mengajak Wilson untuk melihat barang jualan sambil memilih hadiah bagi Maya dan Aurora. Awalnya Wilson ragu kalau dia akan menemukan ide baru, namun lama-lama Wilson menikmati kegiatan mereka sambil mendengar ucapan Colette yang selalu berpikir secara spontan. Ketika sedang beristirahat, Colette lalu memperlihatkan gambar-gambarnya selama ini, di mana Wilson berpendapat kalau Colette adalah perancang busana yang punya visi. Selain itu, Wilson bisa menebak kalau gambar-gambar ini hanya sekedar hobi, sehingga Wilson memberikan sedikit nasihat agar Colette menemukan jati dirinya sebagai perancang busana. What you're saying feels accurate. It's just Keesokan harinya, Colette kemudian melihat brosur dari panitia acara amal
tentang peragaan busana yang harus disiapkan oleh Wilson. Ternyata Wilson masih bingung tentang rancangan apa yang akan dia buat, jadi kali ini Colette lah yang memberikan saran kalau Wilson harus memahami apa yang menjadi keinginan kliennya. Figure out the client and figure out what they want. Dalam brosur tersebut, Colette juga melihat lambang kerajaan Valdenburg, sehingga dia mengetahui kalau klien Wilson adalah yayasan amal milik keluarga kerajaan. Wilson pun bertanya bagaimana Colette bisa tahu tentang lambang itu, namun Colette sendiri juga bingung dan mengatakan kalau dia pernah melihatnya waktu kuliah di Eropa. It's the royal emblem for Valdenburg Bronx. Merasa Colette adalah wanita yang cukup berbakat, Wilson kemudian mulai melibatkan Colette dalam perancangan busana. Pada saat itu, Maya ikut menyumbangkan sedikit ide kepada Wilson, namun Wilson masih merasa bingung apakah dia akan mengikuti tema Natal atau memikirkan tema lain. Fire. Well, that's why you're gonna work your magic. Sebagai seorang perancang busana, Wilson menganggap kalau tema Natal itu sangat membosankan karena dia hanya akan memadukan antara warna merah dan warna hijau. Namun Colette ternyata memiliki pendapat lain, sehingga dia mengajak Wilson jalan-jalan ke toko pakaian untuk memperlihatkan kalau tema Natal itu nggak hanya apa yang dipikirkan oleh Wilson. First fainting, now freezing, and being inspired. Begitu kembali ke kantor, Wilson tiba-tiba mendapat berita buruk dari Maya, yaitu direktur mall bernama David berencana untuk membatalkan kerja sama mereka. Awalnya Wilson dan Maya bingung harus berbuat apa, namun Wilson akhirnya berpikir untuk melakukan sesuatu agar pekerjaan mereka tetap berjalan sesuai rencana. I don't know. I will take care of this. Okay? Setelah pulang bekerja, Wilson lalu mengajak Colette mampir ke tempat penjual pohon untuk membeli pohon Natal bagi rumah Maya. Wilson pun lalu bertanya tentang tradisi Natal di keluarga Colette, namun sayang Colette belum bisa mengingat apapun, termasuk pengalaman Natal yang ada di keluarganya. I don't remember, actually. Sesampainya di rumah Maya, Wilson kemudian meminta Maya, Colette, dan Aurora untuk membantunya menghias pohon Natal. Pada saat itu, Colette mengaku kalau hubungannya dengan Wilson semakin dekat, dan hal itu membuat Colette jadi merasa bersalah jika dia terus merahasiakan amnesianya dari Wilson. It's just that I'm getting to know him. Setelah selesai menghias pohon, Wilson ternyata merasa curiga kalau Maya bersekongkol dengan Colette dalam merahasiakan sesuatu. Di satu sisi, Maya ternyata mengetahui kalau Wilson tertarik kepada Colette, namun dia meminta Wilson agar fokus pada peragaan busana dan menyelesaikan pekerjaan mereka dengan profesional. Best that you stay professional, at least until after the game. Keesokan harinya, Putri Adriana kemudian memperlihatkan susunan acara amal kepada ibunya yang bulan lalu sempat disusun oleh Colette. Namun Putri Juliet merasa khawatir tentang keberadaan Colette, dan sampai sekarang mereka belum mendapat gambaran seperti apa Wilson akan menampilkan peragaan busana. But I still want to see those photos. I don't want any. Sementara itu di tempat lain, Wilson tiba-tiba mendapat telepon dari Maya, di mana panitia acara meminta Wilson untuk memperlihatkan hasil rancangannya. Sebenarnya, panitia acara berencana untuk membatalkan kerjasama mereka dengan Wilson, namun Colette menanggapi masalah ini dengan santai karena mereka berdua telah memiliki banyak ide. Di hari berikutnya, Putri Juliet tiba-tiba datang ke kantor Wilson dan mengatakan kalau dialah keluarga kerajaan yang akan mengadakan acara amal. Ternyata Putri Juliet ingin melihat hasil rancangan Wilson, tapi karena Wilson nggak bisa menunjukkan apapun, Juliet akhirnya memberikan waktu 24 jam atau kerjasama mereka akan batal. I don't remember any visit from Colette. Perhaps she spoke with my sister. You have 24 hours. Akibat kunjungan Juliet, Wilson jadi bingung harus berbuat apa karena mereka baru menyelesaikan 4 busana dari jumlah yang ditentukan oleh panitia. Namun Colette tiba-tiba memiliki ide bagus bagaimana jika mereka memperlihatkan 4 busana tersebut
untuk memberikan kesan awal yang baik kepada Putri Juliet. Well, we have to convince them that 3 looks maybe 4. Sesuai rencana Colette, mereka akhirnya datang ke hotel Juliet menginap dengan menampilkan 4 busana yang udah jadi sambil menyanyikan lagu Natal. Di sini Colette bertugas untuk memotret para model, tapi karena Juliet terlalu fokus pada busana yang dibuat oleh Wilson, dia sama sekali tidak melihat keberadaan putrinya. Reminds me a little bit of my daughter. I look forward to seeing the rest of the collection tomorrow. Ketika kembali ke kantor, Colette lalu bercerita kepada Wilson kalau dia ingin membuatkan piring Natal bagi Aurora agar dia bisa mengingat masa-masa Natal setiap bulan. Selain itu, Colette juga mendesain gaun bagi Aurora dengan harapan Wilson mau mengizinkan Aurora untuk tampil di peragaan busana dan penampilannya itu akan menyesuaikan dengan tema Natal. I thought Aurora could carry a candle down the runway. I'm the most inspired I've ever been in my life. Setelah pulang bekerja, Aurora tiba-tiba mendatangi Colette dan mengatakan kalau dia merasa senang Colette kehilangan ingatannya. Namun kini Aurora merasa sedih jika Colette akan meninggalkan mereka, sehingga Colette berusaha untuk menghibur Aurora dan berterima kasih karena dia dan ibunya mau menampungnya. Thanks to you and your mom. Sama seperti Aurora, Colette sebenarnya juga nggak mau berpisah dari mereka, jadi Maya ingin menawarkan Colette untuk merayakan hari Natal bersama mereka. Namun Colette sendiri masih nggak tahu tentang identitasnya, dan hal itu membuat Colette merasa galau dan bingung karena hubungannya dengan Wilson terasa semakin dekat. I don't even know who I am. You're someone who can enjoy Christmas with all of us. You can. Keesokan harinya, akhirnya tibalah acara peragaan busana, di mana Aurora nggak menyangka kalau dia akan tampil sebagai model. Ternyata Wilson juga punya kejutan bagi Colette, yaitu meminta Colette untuk menjadi model di acara ini dengan memakai sebuah gaun yang udah dia rancang secara diam-diam. Setelah berganti pakaian, mereka akhirnya melihat penampilan cantik dari Colette, dan karena klien mereka adalah keluarga kerajaan, Wilson ternyata ingin menampilkan sosok putri. Pada momen itulah, Colette akhirnya bercerita bagaimana dia bisa mengalami amnesia, di mana cerita itu membuat Wilson merasa sedikit kecewa, padahal Wilson telah jatuh hati kepada Colette. I was in an accident. I felt So your strategy was to lie to me in order to gain my trust, is that right? Beberapa saat kemudian, Aurora dan model yang lain akhirnya tampil di depan tamu undangan yang juga dihadiri oleh Putri Juliet dan Putri Adriana. Colette pun kemudian tampil di urutan terakhir, dan begitu dia melihat wajah ibu dan adiknya, ingatan Colette akhirnya kembali seperti semula dan bisa mengingat siapa dirinya. I knew that she'd be here. I didn't expect that. Setelah acara itu selesai, Wilson dan yang lain diminta untuk menghadap keluarga kerajaan, dan pada momen itulah Wilson mengetahui kalau Colette adalah seorang putri. Fakta itu tentu membuat Wilson, Maya, dan Aurora merasa terkejut, dan gak menyangka kalau wanita yang selama ini tinggal bersama mereka adalah putri kerajaan. Anna, my daughter and second in line for the throne, Your Colette. memory back and to be a princess. It's like Melihat putrinya berbakat di bidang fashion, Juliet kemudian mengatakan kalau dia nggak mau memaksa Colette untuk menjadi pewaris tahta. Juliet akhirnya memperbolehkan Colette untuk menekuni hobinya, karena ternyata Adriana lebih tertarik dengan urusan kerajaan, dan suatu saat nanti dialah yang akan naik tahta menjadi ratu. If you decide you don't want to rule. Sebelum kembali ke hotel, Colette sempat berbicara dengan Wilson yang ternyata masih merasa kecewa dan menganggap kalau selama ini Colette telah membohonginya. Maya pun akhirnya mengatakan kalau kebohongan ini adalah kesalahannya, dan dia jadi merasa marah kepada Wilson yang nggak bisa memaklumi kondisi Colette yang sedang mengalami amnesia. Scary it must have been for her to have completely lost herself. Keesokan harinya tepat di hari Natal, Putri Colette kemudian mampir ke rumah Maya untuk memberikan hadiah Natal bagi Aurora. Nggak lama kemudian, Wilson juga datang ke rumah itu, di mana pertemuannya dengan Colette terasa sangat canggung
karena dia sempat marah kepada Colette waktu peragaan busana. I should probably go. No, look, wait. Sebagai permintaan maaf, Wilson ternyata punya hadiah Natal bagi Colette dan mengatakan kalau dia nggak mau kebersamaan mereka berakhir begitu aja. Sebenarnya Wilson merasa minder karena Colette adalah seorang putri, tapi tanpa disangka Colette ternyata juga jatuh hati kepada Wilson, sehingga mereka berdua akhirnya memulai hubungan baru. What can I offer you, princess? Nah, oke teman-teman, sekian dulu ya perjumpaan kita di alur cerita film yang berjudul Unforgettable Christmas. Semoga teman-teman semua merasa terhibur sama alur cerita film ini, dan sampai jumpa di video yang berikutnya.